Halo semua, kali ini kita akan membicarakan mengenai enzim piruvat dehidrogenase, di mana enzim ini berperan dalam proses metabolisme glukosa, tepatnya pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim tersebut, yakni dekarboksilasi oksidatif dari asam piruvat. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan kita, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Cecep, selamat datang di Cai Herang. Dekarboksilasi oksidatif dari asam piruvat merupakan langkah penting metabolisme glukosa. Seperti kita ketahui, glukosa akan dimetabolisme terlebih dahulu menjadi asam piruvat melalui proses glikolisis. Selanjutnya asam piruvat hasil glikolisis akan diproses lebih lanjut menjadi asetil koenzim A melalui proses yang menjadi pembicaraan kita kali ini, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Asetil koenzim A ini kemudian akan masuk ke proses metabolisme berikutnya, yakni siklus Krebs. Kenapa saya memisahkan dekarboksilasi oksidatif ini secara tersendiri? Hal ini dikarenakan produksi asetil koenzim A ini ternyata tidak hanya berasal dari metabolisme glukosa, tetapi juga berasal dari metabolisme lemak. Asam lemak akan dioksidasi menjadi asetil koenzim A melalui reaksi oksidasi beta asam lemak. Oleh sebab itu, saya cenderung menjadikan dekarboksilasi oksidatif sebagai reaksi tersendiri dari metabolisme glukosa setara dengan beta oksidasi asam lemak pada metabolisme lipid. Sebelum kita beranjak lebih jauh untuk membahas dekarboksilasi oksidatif, mari kita lihat terlebih dahulu secara garis besar rangkaian metabolisme energi tubuh kita, khususnya mengenai kedudukan siklus Krebs dan mitokondria. Proses dekarboksilasi oksidatif asam piruvat, oksidasi beta asam lemak, siklus Krebs maupun fosforilasi oksidatif berlangsung di mitokondria. Mitokondria merupakan organel atau bagian sel yang penting serta berperan utama dalam produksi energi sel, yakni dalam bentuk ATP. Siklus Krebs ini tidak hanya berperan dalam proses pembentukan energi dari glukosa, melainkan semua proses pembentukan energi, baik dari karbohidrat dalam bentuk glukosa, lemak dalam bentuk asam lemak, maupun protein berupa asam amino bermuara ke siklus Krebs. Metabolisme glukosa melalui glikolisis membentuk piruvat dan dioksidasi menjadi asetil koenzim A sebelum masuk ke siklus Krebs. Metabolisme lemak melalui oksidasi beta asam lemak menghasilkan asetil koenzim A yang juga akan masuk ke siklus Krebs. Dan metabolisme protein melalui proses glutaminolisis menghasilkan alfa ketoglutarat yang juga akan masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi dapat kita lihat pada dasarnya semua bahan energi di dalam tubuh kita dimetabolisme secara aerob melalui jalur siklus Krebs. Baiklah, kita akan lebih detail melihat bagaimana reaksi dekarboksilasi oksidatif tersebut. Apabila kita membuat persamaan sederhana, reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi oksidasi asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Reaksi ini memerlukan bahan reaksi asam piruvat, NAD dan koenzim A, menghasilkan asetil koenzim A, NADH, proton dan gas buang karbon dioksida. Oleh karena proses ini membuang satu atom karbon dalam bentuk karbon dioksida melalui proses oksidasi, maka dinamakan reaksi dekarboksilasi oksidatif. Adapun proses ini dikatalisasi oleh kompleks enzim piruvat dehidrogenase. Kenapa di sini disebut kompleks enzim? Karena enzim ini terdiri dari banyak subunit dan reaksi dekarboksilasi oksidatif sendiri ternyata meliputi setidaknya 3 reaksi berantai, yang ketiganya dikatalisasi oleh 3 subunit enzim yang berbeda. Berikut adalah skematik reaksi berantai beserta subunit enzim yang terlibat dalam reaksi tersebut. Reaksi pertama merupakan reaksi dehidrogenasi, di mana piruvat direaksikan dengan gugus tiamin difosfat atau TDP membentuk hidroksi asetil TDP disertai dilepasnya satu atom karbon dalam bentuk molekul karbon dioksida. Adapun katalis yang memperantarai reaksi ini adalah subunit S1 yang merupakan enzim piruvat dehidrogenase. Reaksi pertama dikaitkan dengan reaksi kedua, di mana hidroksi asetil TDP direaksikan dengan gugus lipoamid teroksidasi, membentuk TDP kembali, serta produk asetil lipoamid. Molekul perantara ini kemudian bereaksi dengan koenzim A, menghasilkan asetil CoA dan gugus dihidrolipoamid. Reaksi ini dikatalisasi oleh subunit E2 yang memiliki aktivitas enzim dihidrolipoil transasetilase. Akhirnya dihidrolipoamid ini kemudian dioksidasi oleh enzim subunit E3 yaitu dihidrolipoil dehidrogenase dengan bantuan FAD menghasilkan lipoamid teroksidasi dan FADH2. Lebih lanjut FADH2 dioksidasi oleh NAD menghasilkan NADH dan FAD.
Jadi dapat kita lihat bahwa walaupun kelihatannya reaksi dekarboksilasi oksidatif hanya merupakan reaksi yang merubah asam pirufat menjadi asetil-CoA, namun perjalanan reaksi ini ternyata cukup kompleks dan melibatkan beberapa subunit enzim. Kenapa subunit enzim ini tergabung menjadi satu kompleks enzim? Tujuannya agar reaksi ini berlangsung efisien. Secara skematik, inilah kompleks enzim tersebut di mana satu kompleks enzim terdiri dari 12 dimer subunit E1, 6 dimer subunit E3, dan 8 trimer subunit E2. Dan dari struktur 3 dimensi ini, kita lihat bagaimana kompleks enzim yang besar dan kompleks. Ukuran total kompleks enzim ini sekitar 8000 kilodalton. Sebagai perbandingan, kita bandingkan dengan protein albumin yang merupakan protein utama di plasma darah kita, di mana ukuran protein albumin ini hanya sekitar 69 kilodalton saja. Padahal kompleks enzim ini hanya mengerjakan proses satu tahap dari oksidasi glukosa. Selain karena kompleksnya reaksi, tersusunnya kompleks enzim ini juga bertujuan agar reaksi dekarboksilasi oksidatif pirufat berlangsung cepat dan efisien. Bayangkan apabila ketika subunit enzim ini terpisah, maka reaksi dekarboksilasi oksidatif tidak akan berlangsung secara cepat. Peristiwa ini disebut sebagai substrate channeling, agar molekul hasil reaksi dapat dipindahkan secara cepat ke blok enzim berikutnya untuk mengakselerasi reaksi kimia di dalam sel. Nah, bagaimana apabila seseorang secara genetik mengalami gangguan pada enzim pirufat dehidrogenase? Akibatnya adalah tentu rentan mengalami penumpukan asam pirufat di dalam sel. Dalam kondisi penumpukan tersebut, secara anaerob, asam pirufat akan dirubah menjadi asam laktat, dan jika menumpuk di dalam sel dan darah, akan menyebabkan kondisi asidosis laktat yang biasanya fatal. Akhirnya, sampai juga kita di akhir dari video kita kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, serta jika ada pertanyaan, komentar, atau koreksi, dapat disampaikan di kolom komentar di bawah dari video ini. Akhir kata, saya Cecep undur diri, dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.